Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lafael Purtian Ramadhani dari kelas A PGSD 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai perbedaan individual dalam belajar. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa ya yang dimaksud dengan perbedaan individual dalam belajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perbedaan adalah perihal yang berbeda. Sementara dalam Kamus Eckholz dan Saduri, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum, di mana suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, perbedaan individual dalam pembelajaran dapat dikatakan sebagai perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa yang lainnya dalam proses belajar di sekolah. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan atau bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bagi peserta didik. Mungkin di salah satu faktor tersebut ada yang lebih dominan, namun tetap saja kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Dan ternyata ini loh yang menjadi penyebab kenapa setiap individu itu berbeda. Adapun 4 masalah kognitif penting yang mempengaruhi kemampuan belajar dan mengingat pada siswa. Yang pertama yaitu kemampuan atau intelijensi, yang kedua kognitif style atau gaya berpikir, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat memory ability atau daya ingat. Selanjutnya yaitu 3 gaya belajar pada anak. Yang pertama ada auditori atau pendengaran, yang kedua visual atau penglihatan, dan yang ketiga kinestetik atau gerak. Yang pertama ada gaya belajar auditori atau pendengaran. Gaya belajar macam ini berhubungan dengan masalah pendengaran pada siswa. Hal ini ada kaitannya dengan proses belajar menghafal, membaca, maupun matematika dalam mengerjakan soal cerita. Kendala dalam gaya belajar auditori ini adalah anak sering lupa apa yang dijelaskan oleh guru, sering keliru apa yang disampaikan oleh guru, dan juga sering lupa membuat tugas yang diperintahkan melalui lisan. Siswa yang menyukai gaya belajar auditori umumnya tidak suka membaca buku petunjuk. Dia lebih suka bertanya untuk mendapatkan informasi yang diperlukannya. Selanjutnya ada gaya belajar visual atau penglihatan. Gaya belajar macam ini berhubungan dengan masalah penglihatan pada siswa. Hal ini ada kaitannya dengan proses belajar seperti matematika atau geometri, bahasa Mandarin dan bahasa Arab, dan apapun yang berkaitan dengan simbol-simbol atau letak simbol. Kendala dalam gaya belajar visual seperti terlambat menyalin pelajaran di papan tulis, tulisannya berantakan sehingga tidak mudah terbaca, dan siswa yang mempunyai gaya belajar visual umumnya lebih suka melihat daripada mendengarkan. Mereka juga lebih cenderung teratur, rapi, dan berpakaian indah. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik atau gerak. Gaya belajar macam ini berhubungan dengan masalah gerak pada siswa. Hal ini ada kaitannya dengan proses belajar seperti pelajaran olahraga, menari, dan percobaan-percobaan sains. Kendala dalam gaya belajar kinestetik seperti anak cenderung tidak bisa diam. Anak dengan gaya belajar seperti ini tidak dapat belajar di sekolah yang bergaya konvensional, di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Anak akan lebih cocok berkembang bila di sekolah dengan sistem active learning, di mana anak banyak terlibat dalam proses belajar. Anak tidak betah duduk lama, serta sering menundukkan kepala saat mendengarkan. Selanjutnya ada strategi guru untuk menghadapi perbedaan individual dalam belajar. Yang pertama memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, yang kedua memodifikasi metode pengajaran, yang ketiga menggunakan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, yang keempat menggunakan media yang cocok untuk materi yang diajarkan, dan yang terakhir membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Sekian video mengenai perbedaan individual dalam belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih.